Dan di masa-masa inilah William Cody mulai dapat julukan Buffalo Bill. With Buffalo Bill Cody, the best scout, the best shot, the best man on the plains. Jadi targetnya dia lihat dari cermin, terus ya udah dia tembak kayak gitu tuh. Dan selalu berhasil. Jadi gue tuh ngeliat beberapa kali ada yang request bahas koboi-koboyan. Ya ini juga emang belum pernah kita bahas ya. Paling pernahnya nyenggol dikit doang dulu pas kita bahas pembantaian bison di Amerika. Mama marketing. Nah, buat lo yang suka nonton film-film koboi, pasti udah nggak asing lah ya. Sama penggambaran koboi yang identik sama topi, kuda, sampai senjata api. Itu tuh bener-bener image koboi banget tuh. Tapi sebenarnya koboi zaman dulu tuh nggak sepenuhnya kayak gitu. Dan ternyata yang nggak populerin image koboi kayak gini nih cuma satu orang doang. Namanya Buffalo Bill. Cuma dia doang, cuma satu orang doang, tapi ternyata bisa bikin image koboi yang dia bikin nih nyebar dan bertahan sampai sekarang. Siapa ini orang sebenarnya nih? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas Buffalo Bill, si koboi legendaris dunia di Learning by Googling. Oke, sebelum kita bahas gimana seorang Buffalo Bill ini jadi image koboi di Amerika, kita bahas dulu nih tentang kisah hidupnya dia yang bakal berpengaruh banyak juga ke image koboi yang kita tahu sekarang. Jadi, Buffalo Bill atau yang nama aslinya William Frederick Cody, dia ini lahir di Lake Claire, Iowa, di tanggal 26 Februari 1846. Bokapnya dia adalah seorang saudagar dari Kanada, dan ibunya adalah seorang guru. Jadi keluarganya ya berkecukupan lah. Tapi setelah kematian ayahnya di tahun 1857, kehidupan keluarga ini langsung berubah nih. Terus kalau menurut Britannica, sebenarnya dari umur 9 tahun, waktu bapaknya sakit, William Cody tuh udah mulai kerja buat ngebantu ngehidupin keluarganya. Dia kerja sebagai pengirim pesan di perusahaan Russell, Myers and Waddell. Jadi pengirim pesan karena skill berkuda dia nih jago banget. Di umur 9 tahun loh itu udah sejago itu, sampai dipekerjakan sama orang. Terus di tahun 1857, waktu masih umur 11 tahun, William Cody tuh sempat terlibat pertarungan waktu kereta yang dia kawal tiba-tiba diserang sama sekelompok orang Indian. Diserang sama orang-orang Native Amerika. Dan hebatnya William Cody bukannya takut, dia di situ malah berhasil ngebunuh satu orang Indian. Dan karena jasanya itu, dia akhirnya dikenal sebagai petarung termuda di daratan besar Wild West. Masih umur 11 tahun loh ini loh, udah ngebunuh orang. Mana dikasih penghargaan lagi malah. Ada. Terus di umur 14 tahun, William Cody ngelanjutin karirnya sebagai pengantar pesan lagi, tapi kali ini di Pony Express, perusahaan jasa pengantar pesan menggunakan kuda. Di situ awalnya William Cody tuh cuma ditugasin buat ngirim pesan jarak pendek, karena waktu itu kan dia masih kerja juga tuh di tempat sebelumnya. Tapi lagi-lagi karena dia punya skill berkuda dan reputasi yang bagus banget, akhirnya William Cody ini dipercaya buat ngejalanin tugas-tugas yang lebih berat. Salah satunya waktu dia berhasil melakukan perjalanan pulang pergi dari Red Butte Station ke Pacific Spring Station dengan jarak total kurang lebih 480 km dan cuma ditempuh dalam waktu 22 jam. Anjir ya. Cepat amat ini. Dan gak cuma itu, waktu balik William Cody ini ternyata gak sendirian dia. Dia berhasil ngebantu rider yang sempat kesasar. Udah kan ngebantu rider, catatan waktunya masih cepat lagi, masih 22 jam lagi. Gila ya nih orang ya, jago amat. Terus selain itu ada satu lagi nih, cerita legendarisnya William Cody waktu kerja di Pony Express. Cerita apa tuh? Jadi gini, waktu itu William Cody ini lagi dapat tugas buat pergi ke Tree Crossing Station di Wyoming. Tapi waktu sampai di sana dia malah nemuin si penjaga stasiun tuh udah tewas dan kuda yang dipakai sama si penjaga ini udah hilang, dicuri. Dan setelah ngecek-ngecek lokasi dia jadi tahu tuh kalau pelakunya pasti adalah para prajurit Indian Sioux. Dan ya udah, dari situ William Cody langsung cepat-cepat pergi ke stasiun terdekat buat ngabarin orang-orang yang ada di stasiun itu. Dan biar pada ngikut melakukan penyergapan nantinya. Singkat cerita, akhirnya William Cody bareng sama orang-orang yang ikut berhasil nyergap para prajurit Sioux tadi. Dan di situ kuda yang dicuri berhasil diamanin lagi tuh sama mereka. Dan berkat peristiwa itu makin besar lah nama William Cody. Dan inget, waktu itu umur dia masih 14 tahun. Tapi udah bisa mimpin penyergapan loh. Gila nih orang. Kecilnya keras banget kali ya soalnya ya, makanya bisa begini ya. 14 tahun masih ngapain gue? Nonton
Terus selain kerja jadi pengirim pesan di Pony Express, William Cody sebenarnya juga pernah daftar jadi tentara. Tapi karena waktu ngedaftar umurnya masih kurang, akhirnya dia ditolak buat masuk militer. Tapi walaupun ditolak, berkat reputasi dia sebagai penunggang kuda, akhirnya ini bikin Cody diterima jadi pandu buat pihak militer. Sampai akhirnya di era Civil War, di era Perang Saudara Amerika, William Cody ini berpihak sama kubu Union, sama kubu Utara, sama kubu Serikat. Di kubunya ini, dia bertugas mandu pasukan kavaleri ke-7 Kansas yang bertempur di Missouri dan Tennessee. Terus dia juga mandu operasi militer ngelawan orang-orang Indian Kiowa dan Comanche. Dan setelah Perang Saudara berakhir, sekitar tahun 1866-1867, William Cody ngelanjutin karirnya sebagai pandu dan pengirim pesan buat Angkatan Darat Amerika, khususnya di benteng Ellsworth di Kansas. Dan di masa-masa inilah, William Cody mulai dapat julukan Buffalo Bill. Kenapa dapat julukan gitu? Ini sebenarnya berhubungan sama video kita yang ngebahas pembantaian bison di Amerika dulu nih. Jadi, waktu era-era pembantaian bison ini, William Cody yang lagi kerja buat pembangunan jalur kereta Union Pacific Railroad, dia tuh berhasil ngebunuh 4.280 ekor bison dalam waktu 1 tahun doang. Banyak amat anjir. Kenapa bisa sebanyak itu? Selain karena emang basicnya dia jago, selain itu dipercaya awalnya William Cody itu dapat tantangan dari seorang pemburu bison lain yang bernama William Comstock. Dan akhirnya dari situ, dua orang William ini, William Cody sama William Comstock, mereka saling beradu nih. Ngadu banyak-banyakan ngeburu bison. Dan singkat cerita, William Cody berhasil ngebunuh lebih banyak bison daripada William Comstock. Dan dari sinilah dia akhirnya dapat julukan Buffalo Bill. Dan selama mengabdikan diri sebagai pandu militer, Buffalo Bill tuh banyak berpartisipasi dalam operasi militer ngelawan orang-orang Indian. Bahkan atas jasanya ini, jasa memerangi orang Indian ini, Buffalo Bill tuh sampai dapat Medal of Honor. Jadi ya selain jago berkuda, ternyata doi juga jago nembak ya. Orang Indian diperangin sama dia, terus tadi bison sampai 4.000-an yang dibunuh sama dia. Gila nih orang. Miss Federici, I want you to meet up with Buffalo Bill Cody. The best scout, the best shot, the best man on the plains. Dan akhirnya karena kehebatannya ini, kisah Buffalo Bill jadi nyebar tuh dari mulut ke mulut dan bikin namanya makin dikenal luas. Bahkan sampai ke luar negeri. Kalau menurut Buffalo Bill Center of the West, cerita tentang Buffalo Bill ini bahkan sampai bikin seorang bangsawan Rusia, Grand Duke Alexis, sampai rela datang langsung ke Amerika buat berburu bareng Buffalo Bill. Segitunya ya. Terus Jenderal Angkatan Darat Amerika waktu itu, Jenderal Philip Sheridan, dia juga bahkan bilang kalau hadirnya Cody William, hadirnya Buffalo Bill di Angkatan Darat ini udah kayak jackpot nih buat mereka. Ya gimana nggak jackpot? Popularitas dia soalnya bikin nama Angkatan Darat Amerika waktu itu jadi ikutan tenar. Dan bikin citra mereka jadi naik di mata masyarakat Amerika. Nah, karena makin lama kisah-kisahnya makin besar, akhirnya William Cody nginspirasi beberapa penulis buat bikin cerita tentang koboi pahlawan bernama Buffalo Bill. Dan penulis yang jadi pelopor kisah Buffalo Bill ini diantaranya ada Ned Benline sama Prentice Ingraham. Nah, Ned Benline, dia ini nulis kisah Buffalo Bill dari tahun 1869. Terus dia juga sempat bikin satu pertunjukan drama tentang sosok Buffalo Bill yang dia kasih judul The Scouts of the Prairie di tahun 1872. Dan hebatnya Ned Benline di sini, dia sampai minta William Cody sendiri yang jadi pemeran Buffalo Bill. Dan walaupun nggak punya pengalaman acting, William Cody nggak ragu buat nerima tawaran Ned Benline. Dan ya udah, langsung lah di situ orang-orang pada datang, pengen nonton, pengen lihat sosok Buffalo Bill yang asli itu kayak gimana. Bener-bener laku keras tiketnya. Padahal waktu itu aktingnya Buffalo Bill tuh masih amatir banget loh, masih jelek banget aktingnya. Tapi ya orang nggak peduli karena emang itu Buffalo Bill yang asli kan. Terus juga masih menurut Buffalo Bill Center of the West, disebut walaupun makin populer sebagai pemeran drama, tapi Buffalo Bill nih tetap ngelanjutin kerjanya ngebantu pihak militer perang ngelawan orang-orang Indian. Bahkan pernah nih, William Cody bertugas sambil pakai baju yang dia pakai di panggung, sambil pakai bajunya Buffalo Bill. Entah apa alasannya waktu itu. Terus William Cody juga pernah dikenalin dan ditantang duel sama salah satu pejuang Indian. Dan ya udah, duel lah mereka. Dan Cody yang berhasil menangin duel, sebagai simbol kemenangannya, dia ngerebut hiasan kepala dari si prajurit Indian ini. Dan adegan ngambil hiasan kepala Indian ini akhirnya jadi salah satu adegan ikonik yang dia peranin di drama-dramanya. Jadi selalu ada tuh adegan itu tuh akhirnya sejak saat itu.
Terus di tahun 1883, William Cody yang makin tergiur sama keuntungan di bisnis hiburan, akhirnya dia mutusin buat bikin pertunjukannya sendiri. Dan ini nih yang menurut gue keren nih. Jadi kalau sebelum-sebelumnya Cody itu selalu meranin drama, kali ini dia nampilin penampilan yang berbeda. Dia akhirnya berinovasi di sini. Dia bikin sebuah pertunjukan outdoor bernama The Wild West Show. Jadi di pertunjukannya ini dia bikin suasana Wild West menurut sudut pandang dia sendiri. Ditampilin tuh di sini berbagai pertunjukan, mulai dari aksi berkuda koboi, pertunjukan menembak, sampai reka adegan-adegan yang berkaitan sama hidupnya William Cody. Kayak reka adegan berburu bison, penggambaran rider Pony Express, dan lain-lain lah. Terus selain William Cody, selain Buffalo Bill, ada juga tuh beberapa pemeran lain yang juga jadi ikon Wild West Show ini. Kayak misalnya ini, Annie Oakley, penembak akrobatik yang paling terkenal di Wild West Show. Emang dia pertunjukannya ngapain? Salah satu atraksi terkenal Annie Oakley di pertunjukan ini adalah aksi dia ngebidik tembakan pakai cermin. Jadi dia tuh nembaknya nggak lurus ngeliat target, nembaknya sambil ngeliat cermin. Jadi targetnya dia lihat dari cermin, terus ya udah dia tembak kayak gitu tuh, dan selalu berhasil. Jago ya. Terus yang unik juga dari Wild West Show ini, jadi walaupun Cody nggak pernah akur sama orang Native Amerika, sama orang Indian, dia umur 11 tahun aja udah ngebunuh orang Indian kan dulu kan. Tapi di Wild West Show ini, Cody malah ngasih ruang khusus ke orang-orang Indian buat nunjukin budaya mereka. Ya, walaupun tetap kebanyakan orang-orang Indian ini tuh di situ jadi peran penjahat, jadi antagonisnya. Tapi ya nggak bisa dipungkiri berkat pertunjukan ini juga, budaya Native Amerika, budaya Indian-Indian itu jadi nyebar juga. Curiously, the biggest draw is the real-life Native Americans performing in the show. When American Indians are seen as a threat, they're depicted as savages, of course, and there's something that's fearful. Once they've become domesticated, they become an item of nostalgia. Nah, kepopuleran The Wild West Show di Amerika ini ternyata dengan cepat nyebar juga nih, sampai ke Eropa. Sampai William Cody akhirnya mutusin buat ngegelar tour The Wild West Show di Eropa, mulai tahun 1889. Dengan ngebawa semua anggota show-nya ke Eropa. Di Eropa sendiri sebenarnya waktu itu tuh show semacam ini tuh bukan sesuatu yang baru ya. Udah banyak tuh show-show outdoor yang ditampilin dengan tema pertempuran abad pertengahan. Tapi ya karena Wild West Show ini tuh ngasih banyak pengalaman baru, kayak misalnya adegan tembak-tembakan, adegan kejar-kejaran pakai kuda, terus ada pertunjukan orang-orang Indian tadi juga kan. Akhirnya ini bikin tour Eropa The Wild West Show sukses besar. Hebat. Tapi sayangnya, gara-gara sebuah kecelakaan kereta di tanggal 29 Oktober 1901, ini bikin The Wild West Show mulai ngalamin kerugian nih. Emang ada yang tewas di kecelakaannya? Ya sebenarnya di kecelakaan ini tuh nggak ada anggota pertunjukan yang jadi korban jiwa. Tapi banyak binatang, khususnya kuda pertunjukan yang mati karena kejadian ini. Termasuk 2 kuda yang biasa dipakai sama Buffalo Bill. Terus Annie Oakley, si penembak jitu pakai cermin tadi, dia juga ngalamin cedera yang ngeganggu performanya. Dan ya udah, akhirnya kerugian akibat kecelakaan ini tuh bikin pendanaan show jadi membengkak. Dan walaupun banyak diminati, tapi ternyata pertunjukan ini makin lama dianggap makin gak menguntungkan sama investor. Ditambah lagi waktu itu makin kesini, cerita tentang Wild West yang bisa dinikmati lewat film tuh juga makin banyak. Dan ini bikin peminat show-nya makin menurun dari tahun ke tahun. Sampai akhirnya pertunjukan di akhir tahun 1916 jadi pertunjukan terakhir The Wild West Show dengan Buffalo Bill-nya. Dan sekitar 2 bulan setelah pertunjukan terakhirnya ini, William Cody, sang Buffalo Bill, beliau akhirnya meninggal dunia karena masalah kesehatan. Gue curiga ada faktor stresnya juga sih ini sih. Kali ya, mungkin. Tapi walaupun William Buffalo Bill Cody ini udah lama wafat ya, tapi tetap image yang dia bangun tentang jati diri Amerika di era Wild West yang identik sama koboi, tembak-tembakan, aksi kejar-kejaran naik kuda, itu tuh masih nempel di kepala orang-orang, bahkan sampai sekarang. Padahal ya kayak yang kita bahas tadi, semua cerita dan penampilan yang ditunjukin ke publik tuh lebih banyak ngegambarin pengalaman pribadinya si William Cody. Bukan ngegambarin masyarakat Amerika waktu itu. Jadi orang-orang sekarang tuh kan kalau denger koboi tuh ngebayanginnya tuh ada orang naik kuda sambil pakai lasso gitu ngejar penjahat, dilempar, penjahatnya terus keikat, atau tembak-tembakan juga bisa. Bayangannya tuh kayak gitu.
Padahal yang aslinya nggak se-epic itu. Koboi-koboi asli Amerika tuh kebanyakan ya kerja sebagai gembala aja. Bukan kejar-kejaran atau adu tembak melulu. Bahkan nih faktanya, menurut The Conversation, di era Wild West tuh pelarangan senjata merupakan hal yang wajar banget ternyata. Jadi ya kepemilikan senjata tuh bisa dibilang susah banget waktu itu. Dan ini kan nggak kayak penggambaran dunia koboi yang selama ini kesannya semua orang punya senjata ya. Dan sebenarnya selain senjata, image buruk suku-suku Indian akibat popularitas Buffalo Bill juga jadi isu yang banyak dibahas di sana. Soalnya kayak yang kita bahas tadi, orang-orang Indian asli Amerika ini kan sering digambarin sebagai sosok antagonis ya. Digambarinnya sebagai sosok penjahat. Padahal di dalam buku Hard Road West, History and Geology Along the Gold Rush Trail yang ditulis sama Keith Hare Meldal, di situ disebut jumlah orang-orang Amerika yang mati karena serangan orang India tuh cuma 1/4% dari total kematian yang terjadi waktu itu. 1%-nya aja nggak nyampe loh. Dan di saat bersamaan, angka kematian orang-orang Indian yang disebabkan sama orang Amerika tuh malah jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak dibandingin orang Amerika yang jadi korban orang-orang Indian. Ini kan kalau gini penjahatnya kayak kebalik ya. Antagonisnya kayak kebalik loh. Tapi ya di luar itu emang harus kita akuin juga nih, kalau image cowboy ala Buffalo Bill ini emang nempel banget kan di kepala kita. Ya kan ya? Ya gak sih? Soalnya ya gue yakin kalau kita dengar kata cowboy, pasti yang langsung muncul di kepala kita tuh adalah bapak-bapak berkumis, pakai topi, naik kuda sambil tembak-tembakan. Kalau gue sih ya kayak gitu ya, sama pakai lasso tuh, ngelempar tali juga tuh kadang tuh. Tapi itu gue langsung mikirnya ke situ. Kalau lu sendiri gimana? Menurut lu apakah image cowboy di bayangan lu sesuai sama penggambaran Buffalo Bill ini? Atau lu ada bayangan lain ternyata? Silakan komen. Almost overnight, Buffalo Bill's Wild West show captured the imagination of the public. He brought the western frontier and the Indians to the sidewalks of New York. The city folk saw for themselves the true pioneer spirit of the West. Oke, sekian Romegoing kali ini tentang Buffalo Bill. Sosok apa ya? Bisa dibilang artis paling terkenal di zaman cowboy ya. Yang bahkan image dia nih jadi image cowboy kebanyakan yang ada di kepala orang-orang zaman sekarang. Kalau lu merevisi kali gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin nggak di video, bisa lu tulis di komen. Kita diskusi juga biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.